Hai Sobat Iwa, senang banget nih kami berdua bisa hadir melalui Iwa Property and Lifestyle TV. Nah, di sini kami akan berbagi pengalaman, mereview, atau bercerita seputar dunia properti, lifestyle, dan juga arsitektur. Perkenalkan, saya Grady dan ini partner saya. Dan saya Anthony, kita berdua dari Mark Associates, yaitu konsultan desain arsitektur yang memberikan solusi buat teman-teman semua yang mau mendesain rumah, mendesain bangunan, dan juga spatial planning secara lebih luas ya. Iya, pasti. Tapi dalam kesempatan kali ini, kita akan memberikan tips dan saran-saran kita sebagai kaum milenial dan pengalaman kita juga sebagai arsitek dalam menentukan hunian yang ideal bagi para kaum milenial. Di masa produktif dan mampu secara finansial seperti sekarang ini, milenial sudah harus punya rencana untuk membeli rumah. Kalaupun harus mencicil, mereka masih punya jangka waktu panjang nih untuk durasi cicilannya. Karena bank pun sekarang membatasi panjang masa cicilan hingga usia pensiun, yaitu 55 tahun. Sebagai generasi milenial nih, menurut kamu apa aja sih yang menjadi bahan pertimbangan dalam memilih hunian ideal? Kalau menurut saya sih, harga menjadi faktor penting dalam menentukan hunian yang ideal ya. Setelah kita sudah mempunyai kisaran harga dan budgetnya, barulah kita klasifikasikan hunian sesuai dengan kebutuhan kita. Tentunya, harga pasti menjadi faktor penentu utama. Menurut research yang sudah dilakukan oleh konsultan real estate ternama dunia, JLL, pasar hunian terbesar di Indonesia jatuh pada hunian dengan range harga 600 juta sampai dengan 1,3 M, yang kemudian diikuti dengan hunian dengan harga 1,3 M sampai dengan 2 M. Nah, selain harga nih, apalagi sih yang menjadi bahan pertimbangan di dalam memilih hunian yang ideal? Kalau buat saya sih, lokasi, akses dan transportasi, dan juga arsitekturnya sih. Nah, tapi jangan lupa, fasilitas internal dan fasilitas eksternal juga penting. Nah, Sobat Iwa, itu tadi kriteria-kriteria yang menurut kami penting di dalam menentukan hunian ideal bagi kaum milenial. Nah, sekarang ini kita akan memberikan contoh properti-properti yang menurut kami masuk di dalam kategori tersebut yang berada di selatan dan timur Jakarta. Apa aja sih propertinya? Oke, jadi beberapa properti yang kita ambil adalah yang pertama, kita ada Magenta Residence di Sumarekon Bekasi oleh Sumarekon Agung TBK. Nah, yang kedua adalah Podomoro Riverview di Podomoro GoView oleh Agung Podomoro Land. Dan yang ketiga nih Sobat Iwa, kita punya Rhine di Citra Sentul Raya oleh Ciputra Group. Dari ketiga properti yang tadi kita sebutkan, kita akan memilih properti dengan range harga 1,2 M sampai dengan 1,4 M. Tentunya di dalam range harga tersebut setiap properti memiliki kelebihannya masing-masing. Nah, tadi kan kita udah sepakat dari range harga 1,2 sampai dengan 1,4 M. Oke, sekarang langsung aja kita masuk ke kriteria yang pertama, yaitu adalah lokasinya. Podomoro Riverview berada di kawasan elit Podomoro GoView, Smart and Affordable Living in Harmony by Agung Podomoro Land. Terletak di selatan kota Jakarta, tepatnya di kilometer 19 Tol Jagorawi. Tepatnya lagi nih 100 meter dari exit tol Cimanggis. Berbatasan dengan aliran sungai Cikeas, dikelilingi oleh 3 lapangan golf berkelas. Magenta Residence berada di kawasan The Orchard Sumarekon Bekasi. Discover wonderful life in a world-class city by Sumarekon Agung TBK. Berlokasi di Gerbang Timur Jakarta, Jalan Raya Perjuangan Bekasi. Terletak di sisi utara Sumarekon Bekasi, hanya 600 meter dari pintu 2 Sumarekon Bekasi. 5 menit dari Sumarekon Bekasi Mall, dan juga dekat dengan gerbang tol Bekasi Barat. Rhine berada di kawasan Citra Sentul Raya yang merupakan the new integrated city oleh Ciputra Group. Berbatasan langsung dengan sirkuit Sentul. Exit tol sirkuit Sentul, kilometer 33 Tol Jagorawi.
berada juga di Jalan River Park Boulevard, Citra Sentul Raya, Bogor. Sobat Iwa, itu tadi lokasi-lokasi dari ketiga properti yang kita sebutkan. Ada yang terletak di selatan Jakarta, ada juga yang terletak di timur Jakarta. Pemilihan lokasi sangat bergantung terhadap mobilitas Sobat Iwa nih. Makanya, Sobat Iwa wajib mengecek akses dan transportasinya. Karena transportasi yang nyaman akan membuat Sobat Iwa beraktivitas sehari-hari dengan mudah. Untuk akses dan transportasi, Podomoro Golfview terletak hanya 100 meter dari exit Tol Cimanggis, diapit dua ruas tol besar yaitu Tol Jagorawi dan Tol Kranggan. Merupakan transit-oriented development dengan stasiun LRT dalam kawasan yang terintegrasi dengan sarana transportasi publik lainnya. Selain itu, adanya bus PPD yang beroperasi dari kawasan PGV ke Monas, Harmoni, dan Podomoro City Grogol dan Kuningan. Dan juga 30 menit saja ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Magenta Residence dapat diakses langsung dari flyover KH Nur Ali Sumarekon Bekasi. Tidak hanya itu, Magenta Residence juga dapat diakses dari Tol Jakarta Cikampek dan Tol Becakayu. Terdapat akses Transjakarta ke Hotel Indonesia atau Sudirman dan juga Tanjung Priok. Selain itu, terdapat akses KRL atau komuter lain dari Stasiun Bekasi. Selanjutnya, ada akses LRT dari Cawang, Bekasi Barat, dan Bekasi Timur. Dikembangkan dengan konsep transit-oriented development di pusat kota Bekasi yang terintegrasi dengan sarana transportasi lainnya. Adanya moda transportasi mandiri seperti shuttle bus yang terkoneksi langsung dengan Transjakarta dan Transpatriot. Akses dan transportasi Rhine memiliki akses langsung ke Tol Jagorawi, yaitu 1 menit dari exit Tol Sirkuit Sentul. Hanya 1 menit juga dari rencana pengembangan stasiun LRT Sirkuit Sentul. Lokasinya juga berdekatan dengan Palm Hill Golf Course dan Sirkuit Internasional Sentul. Banyak dan mudahnya sarana transportasi tentu menjadi pertimbangan utama. Perhatikan dengan cermat segala bentuk rencana jalan tol maupun rencana sarana transportasi massal di sekitar kawasan properti. Oke, kita ke kriteria berikutnya, arsitektur. Klaster Magenta ini berada di kawasan Sumarekon Bekasi yang dikembangkan oleh developer handal Sumarekon Agung Tbk. Nah Sobat Iwa, sekarang kita sudah ada di depan show unitnya Magenta Residence. Nah kebetulan kita ada di depan show unit tipe Lilac dengan luasan 6x11. Nah kalau yang ini tipe Plum 7x11 Premium. Nah, kalau menurut kamu gimana sih fasad dari kedua tipe rumah ini? Oke, kalau dari segi fasad sih, ini masuk ke kategori modern minimalis ya. Kalau kita lihat penggunaan warna abu-abu gelap, di sini ada permainan frame warna krem, dan yang cukup menarik juga di sana ada tile dengan aksen motif kayu. Tentunya outlook-nya tetap memberikan kesan asri ya. Iya, benar. Rumah ini. Gimana kalau kita langsung lihat dalamnya? Oke, yuk, penasaran, kita lihat ke dalam. Wah, ternyata tempatnya cukup compact juga ya? Iya, tapi walaupun compact, kita bisa lihat ini multifungsi loh. Ini kita sekarang ada di living, dan di situ ada diningnya. Jadi, dengan konsep open living dan dining. Ya, ini cukup spacious juga ya? Cukup spacious sih. Wah, ternyata space-nya tuh bener-bener spacious banget ya? Iya bener, kalau kita lihat, ini aja kita bisa dapat L-shape pantry sih di situ. Sobat Iwa, selain itu juga,
rumah ini dilengkapi dengan fitur smart home, yaitu with panic button. Wah, ternyata dengan luas 6x11 kita masih bisa punya area untuk taman gitu ya. Terus selain itu, ini ada yang unik nih. Jadi tembok ini sebenarnya bisa kita manfaatin sebagai vertical garden. Betul. Kamarnya cukup spacious ya. Kalau kita lihat nih, ini ide yang cukup menarik nih dengan horizontal blind kayak gini. Jadi cahaya pun bisa masuk. Kalau siang kita nggak perlu pakai lampu lighting nih. Ternyata di sini ada balkon juga. Oh, ini balkoninya. Ya kalau kita lihat secara luasan sih oke juga ya. Oke. Ini kayaknya sekitar 1,2 kali 2 meter. Kita masih cukup nih kalau buat naruh 2 kursi santai di sini nih. Iya, bisa nongkrong-nongkrong di sini ya. Kalau secara material ini cukup menarik sih. Dia paduin textured paint di sebelah sini dengan warna coklat, earthy tone. Earth color. Nah, ini kamar anaknya. Oke. Memang nggak sebesar kamar orang tuanya, cuman ini cukup spacious juga sih untuk kamar anak ya. Bener, ini cukup banget sih untuk kamar anak. Kita bisa lihat natural lighting dan natural ventilation-nya tetap ada di kamar ini. Bener. Ini ada sampel, Ton. Ini apa nih? Nah, kita nih sekarang sudah ada di cluster Hikori yang berada di Podomoro Golf View yang dikembangkan oleh developer terpercaya di Indonesia yaitu Agung Podomoro Land. Nah, tepatnya nih kita sudah ada di depan show unit dari tipe Juniper Terrace House dengan luasan 6x12, 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Oke, dari segi fasad kalau kita lihat ini termasuk dengan gaya arsitektur tropical modern. Kita lihat penggunaan atap miring itu sangat membantu untuk penghawaan di dalam ruangan, jadi nggak terlalu panas di bagian dalam. Dan yang menariknya lagi, atap miring ini difungsikan juga sebagai komposisi fasad nih, jadi menarik banget. Kelebihan lainnya juga di sini sudah termasuk ini ya, kanopi ya, yang di bagian sini. Oke, ya, ini menarik banget. Nah, gimana kalau kita langsung cek ke dalam? Oke, kita cek ke dalam yuk. Iya, Ton. Oke, ini bagian dalamnya ya. Iya. Nah, tadi kan saya sempat bilang nih, di dalam ada yang menarik. Yang menarik itu adalah double volume space. Nah, kamu lihat di atas. Iya, makanya kalau dari depan kita lihat tadi itu atapnya cukup dibikin tinggi. Karena betul. di dalamnya ini dimanfaatin ruangnya. Betul. Ya. Jadi double volume ini bisa dipakai untuk fungsi lain nih. Misalnya seperti ini, kita bisa punya additional space di atasnya sebagai mezzanine floor yang bisa difungsikan. Jadi bisa punya ruang untuk belajar, mungkin bisa ruang buat untuk kerja juga ya. Betul. Apalagi WFH seperti sekarang ini Betul banget, bisa banget. Bener. Nah, selain itu nih ya, karena ini double volume, maka kita bisa lihat nih di atas bukaannya, kacanya itu full height sampai ke atas. Dan dari 2 sisi nih, karena dari samping juga dia ada bukaan untuk masukin cahaya. Jadi pencahayaan alami di sini itu bisa maksimal banget, bisa optimal banget. Kalau secara layout nih, layout di sini tuh bisa dibilang sangat fungsional ya. Begitu masuk, langsung living dan langsung dining. Dan yang lebih oke-nya lagi, di sini tuh posisi kitchen-nya ada di belakang nih. Ada di semi outdoor posisinya. Coba kita lihat yuk. Yuk, kita lihat. Oh, ini dapurnya. Oke, ini area dapur ya. Jadi dapurnya itu ada di teras berarti ya? Dapurnya ada di teras, langsung berbatasan langsung dengan taman. Betul. Gitu. Ya, mungkin kita langsung lihat area lain dari rumah ini ya. Oke, yuk.
ini dia nih unit yang mau dikasih lihat. Ya. Hai Sobat Iwa, sekarang kita sudah ada di Cluster Rhine, tepatnya ada di kawasan Citra Sentul Raya yang dikembangkan oleh developer ternama di Indonesia yaitu Ciputra Group. Nah, sekarang ini kita sudah ada di depan rumah contoh yang bernama Strasbourg dengan luas 7 kali 12 meter square. Nah, di sini tuh sangat unik ya rumahnya. Kalau menurut lu gimana sih fasad dari rumah ini? Ya, kalau kita lihat secara fasad sih, ini tergolongnya masuk ke arsitektur gaya tropical modern ya. Kita bisa lihat penggunaan atap lana, penggunaan atap perisai di sini, yang pastinya bakal bikin rumah ini di dalamnya adem karena penggunaan atap itu. Dan kalau secara fasad, kalau kita lihat juga di sini ada penggunaan aksen tile dengan motif batu alam. Nuansa tropisnya terasa ya? Terasa. Ya. Nah, gimana kalau kita langsung lihat interiornya? Kita lihat ke dalam. Ya. Wah, ini nih. Oke. Tinggi ya? Iya, tinggi ini. Kayaknya 5 meteran ada nih kayaknya. Kesannya langsung grand ya, begitu kita masuk ya? Iya, seperti double volume jadinya ya. Nah, dengan ketinggian ini menguntungkan sekali. Jadi, hunian ini bisa punya additional lantai nih di sini. Oh, ada lantai mezzanine di sini? Mezzanine, iya betul. Jadi, kita bisa fungsikan juga nih lantai di sini untuk mungkin ruang kerja atau ruang istirahat. Secara layout pun ini menarik sekali ya. Layoutnya itu bisa dikatakan relatively open gitu ya. Open space, jadi dari masuk sampai ke belakang tuh bener-bener blong. Ya, dan depth-nya nggak terlalu dalam ya. Ini menarik banget sih. Pencahayaan oke, penghawaan oke. Nah, di sini juga kita bisa lihat ada hal yang menarik nih. Ini adalah dry kitchen atau pantry-nya. Yuk kita lihat. Oke, yuk. Nah, ini nih. Ini dapurnya enak banget. Jadi dari depan sampai ke belakang sini nih ada bukaan gitu. Memungkinkan sekali bisa ada cross ventilation juga nih di sini. Jadi ini dapurnya semi terpisah gitu ya. Betul, semi terpisah. Ini keunggulannya banget sih. Iya. Oke, kita lihat ke kamarnya yuk. Roomnya nih, kamar common. Untuk kamar common yang mungkin buat anak kali ya. Ini space-nya sih cukup luas ya, kayaknya 3x3 ada sih. Mungkin sekitar 3x3 sih ini. Terus karena luasnya yang cukup besar ini, pengaturan layoutnya juga enak gitu. Ranjang bisa di sini, terus kita bisa punya tempat storage di sini, bisa punya meja belajar. Iya, ini enak banget sih. Nah, ini dia master bedroom-nya. Kalau di master bedroom-nya ini, dia tuh keunggulannya ada bukaan yang langsung menghadap ke taman belakang. Ya, dan keunggulan lainnya juga, semua ruangan yang ada di sini punya akses cahaya dan akses udara melalui jendela. Nah, ini dia nih tamannya. Jadi, ini tuh yang tadi kita bahas. Tamannya, jendela yang tadi dari master bedroom, lihatnya ke taman sini. Jadi secara lahan, rumah ini tuh sebenarnya batasannya cuma sampai di sini nih. Tapi ada yang menarik nih. Yuk ikutin saya. Yuk. Oh, oke. Di sini ada taman buat common ya, bisa buat sharing sama tetangga ya. Bener banget. Ini tuh jadi sebenarnya adalah common garden dari Cluster Rhine ini. Nah, khusus untuk unit yang di sebelah sini, mereka tuh punya extended view ke taman sebelah sini. Jadi yang tadi saya bilang, luas lahannya itu tadi batasannya cuma sampai tembok yang tadi. Cuman dia punya extended taman yang sebenarnya milik Cluster, tapi bisa diakses langsung. Betul. Ini tuh bisa dipakai untuk jogging track ya? Iya betul, bisa olahraga, bisa rekreasi di belakang sini, bisa duduk-duduk, nyaman banget. Ini tamannya oke banget. Ya. Dan selain itu juga bisa buat ruang interaksi antar tetangga ya, jadi communal space, bisa bersosialisasi di sini ya. Ini jarang banget nih ditemuin di tempat lain ya. Betul banget. Tadi kita sudah sempat membahas semua aspek dari hunian ini, aspek lokasi, aspek akses, transportasi, maupun sedikit dari aspek arsitekturnya ya. Betul. Sobat Iwa, mana nih favorit kalian? Kalian coba tinggalkan komen di bawah ini dan sebutin apa alasannya. Nah, setelah ini kita akan mereview dari aspek fasilitas internal maupun fasilitas eksternalnya. Ikuti terus review dari kami, saya Grady. Saya Anthony dari Mark Associates.
Let's make a mark with Mark Associates. Hanya di Iwa Property and Lifestyle TV YouTube channel. Iwa TV The Pilot, simply inspiring.